Aksi pengeroyokan sejumlah pelajar di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menjadi sorotan di media sosial. Para pelajar ini terekam mengeroyok dua temannya sendiri yang masih berstatus siswa SMA. Polisi mengungkap pelaku adalah teman sekelas korban, masing-masing berinisial LTG dan ARN. Tidak butuh waktu lama, petugas berhasil menangkap kedua pelaku kurang dari 24 jam setelah laporan masuk. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku melakukan aksi kekerasan karena perselisihan pribadi dengan korban. Dalam keadaan emosi, pelaku mengajak korban ke tempat sepi dan mengeroyoknya secara bersama-sama. Aksi ini kemudian direkam oleh teman mereka lalu menyebar luas di media sosial. Pihak sekolah dan orang tua pelaku ini sudah dipanggil untuk dimintai keterangan. Polisi menegaskan akan menangani kasus ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, mengingat baik pelaku maupun korban masih di bawah umur. Video yang sedang beredar sekarang di sosial media pada saat ini, adapun perselisihan terjadi antara yang kemudian pelaku membawa korban ke daerah Simpang Ladang. Berharap kejadian ini sekaligus menghimbau kepada kita seluruhnya untuk bersama-sama mengawasi dan menjaga putra-putri kita yang saat ini mungkin masih berusia pelajar dan masih bersekolah, supaya mereka tetap berjalan pada trek yang memang telah ditetapkan. Mari sama-sama kita mendukung program Presiden Republik Indonesia untuk menjadikan generasi-generasi muda kita ini menjadi generasi emas untuk mencapai Indonesia. Perusahaan mentalnya itu begitu. Nah bukan kata Ustaz. Bukan. Kenapa itu ngajak berkelahi? Kalau bola matanya dia kurusan kira-kira di mana cuma penting bola mata. Pemirsa, orang tua santri di Pondok Pesantren Al-Amin tidak terima anaknya dipukul saat proses belajar mengajar. Amukan ini terjadi kepada guru berinisial AJ dan kemudian menjadi sorotan di medsos. Guru AJ diduga memukul santri berinisial IK karena tidak menjawab saat dipanggil di depan kelas. Orang tua korban langsung datang dan meminta penjelasan dari guru. Saat dimintai keterangan, guru hanya tersenyum tanpa memberikan jawaban dan sikap ini membuat orang tua semakin emosi dan meluapkan amarahnya di depan umum. Akibat pukulan itu, santri mengalami luka lebam di mata kiri. Video amukan orang tua tersebut kemudian sempat terekam dan menjadi sorotan di media sosial. Orang tua korban sudah dilaporkan ke Polres Maros. Polisi langsung menangkap terlapor untuk dimintai keterangan dan kasus ini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Maros. Petugas menegaskan akan menangani kasus dengan hati-hati, mengingat korban masih di bawah umur. Nanti kalau ada kesempatan, kenapa bisa sampai hilang begitu, sampai pada bermusasi? Dengan dugaan adanya kekerasan terhadap anak di bawah umur, di mana pihak berdasarkan laporan polisi, kita telah melakukan pemeriksaan kepada pihak pelapor, pihak terhadap anak korban, dan ada beberapa saksi dan pihak terlapor juga kita sudah minta keterangan. Oke, ini Konan bagaimana sih awal permulaannya sampai kejadian ini terjadi Konan? Jadi awal mulanya itu pada saat guru ini melakukan pengajaran, dia melihat salah satu siswanya yang mana korban ini dipanggil, sehingga tidak memberikan alasan yang menurutnya tidak wajar, langsung Sini Pak. Zul. Ayo. Lagi. Omang Mundi. Jo. Kediri kok? Kediri kok? Bukan. Aku ukur diri. Mana? Pemirsa, Polres Jember menangkap pria pelaku penganiayaan dan pemerkosaan terhadap mahasiswi berinisial SF. Petugas menemukan pelaku di sebuah kontrakan di Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku sempat melarikan diri setelah melakukan kejahatan terhadap korban. Polisi langsung melakukan pencarian dan menemukan tempat persembunyiannya. Korban mengalami luka lebam di wajah karena berusaha melawan saat diruda paksa. Pelaku ternyata merupakan tetangga korban. Pemerkosaan tersebut terjadi setelah pelaku membobol jendela kamar korban. Alat yang digunakan untuk membobol jendela juga sudah disita sebagai barang bukti dan pelaku saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Polres Jember. Petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk membawa kasus ini ke persidangan.
3 hari. Habis itu minta antar ke Kasihan. 14 itu yang bersangkutan melakukan tindakan upaya pemerkosaan, lalu korban melaporkan ke Polsek Balung. Saat itu sudah dilakukan visum. Memang ada keterlambatan, bukan keterlambatan, ada tanggal 8 dilaporkan, jam 8 dilaporkan, jam 16 baru selesai hasil visum. Sehingga waktu mau diambil keterangan, korban belum bisa, kondisinya belum memungkinkan diambil keterangan, baru diambil keterangan besok hari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.